イスウォールジェストアイスバーンアイスウォールジェストでは出発しましょうか。Berlatar di sebuah rumah yang terletak jauh di dalam hutan, tinggallah seorang pemuda bernama Mihara Ryo yang baru terbangun dan melihat dua buku beserta sebuah belati di atas meja. Sekeluarnya dia dari rumah, pemuda ini langsung mencoba sesuatu. Mizu yo kitare. Siapakah Ryo sebenarnya? Di manakah dia berada saat ini? Dan kenapa dia bisa menggunakan sihir? Tenang aja, karena Mizusokusei no Mahotsukai baru aja dimulai. Scene mundur menampilkan Ryo yang dihampiri oleh seorang pria di dalam suatu dimensi. Si pria mengaku senang karena sudah sangat lama sejak terakhir kali dia kedatangan tamu seperti ini. Setelah itu, Ryo diberitahu bahwa dirinya telah meninggal dalam sebuah kecelakaan. Mendengar hal itu, Ryo pun bertanya apakah dia adalah seorang dewa. Sosok itu pun meralatnya, yang mana dirinya ini bukanlah seorang dewa, melainkan seorang malaikat. Usai diberitahu dia akan direinkarnasikan, Ryo bertanya apa tujuannya di dunia barunya nanti. Sang malaikat pun membebaskannya untuk hidup sesukanya karena nggak ada satupun agenda yang diturunkan padanya. Tanpa pikir panjang, Ryo memilih untuk hidup dengan santai. Si malaikat lalu memberitahukan bahwa dunia barunya nanti itu bernama Pi. Sebuah dunia yang dipenuhi oleh sihir dan hampir separuh umat manusia di sana bisa menggunakan sihir. Adapun sihir yang paling cocok dengannya ialah Mizusokusei alias sihir air. 家ととりあえず2ヶ月分の食料は準備しておきます。氷の貯蔵庫。これも魔法ってことかな。 Setelah melihat-lihat kedua buku berjudul Ensiklopedia Monster edisi Newbie dan Ensiklopedia Flora, Ryo baru sadar dia secara otomatis bisa memahami tulisan dunia ini meski belum pernah mempelajarinya. Ryo lalu keluar untuk mencoba sihir airnya sekali lagi. Water! Mizu! イメージさえすれば口に出す必要はないんですね。 Selepas memahami konsep penggunaan sihir di dunia itu, nampak Ryo yang kesulitan membuat api. Sebagai pengguna sihir air tentu saja itu akan sangat sulit dilakukan. Akan tetapi, dia tak kehabisan akal dan memanfaatkan prinsip kerja air yang membeku. Meski awalnya kesulitan, namun berkat pengetahuan dan imajinasinya, pada akhirnya Ryo berhasil melakukannya. Di malam harinya, Ryo terlihat berendam air hangat yang diciptakannya dengan penerapan yang bertolak belakang dari penciptaan es tadi. Di keesokan harinya, Ryo yang tahu makanan di penyimpanannya cuma untuk 2 bulan saja, memutuskan untuk berlatih dulu sebelum berburu ke dalam hutan. Di tengah latihannya, Ryo yang merasa water ball memiliki daya serang yang sangat lemah, berniat untuk mencoba sesuatu berlandaskan konsep penggunaan sihir yang bergantung pada imajinasi sang pengguna. Water jetを出せばいいじゃない。対象を削る。細い高速の水を発射する。イメージを描く。タージェット。少しは形になってきましたね。 Beberapa hari kemudian, Ryo mulai berlatih sihir es juga agar dia bisa menggunakan sihir icicle lens impiannya. Berhubung menciptakan es lebih sulit daripada air, dia harus berlatih ekstra sampai terbiasa. Icicle lens. 生成スピードも飛距離も難あり。このままでは実戦で使うのは無理ですね。
やはり反復練習しかないか。Latihan yang terlalu keras membuatnya lemas kehabisan mananya. Tak terasa hari demi hari telah berlalu. Nampak Ryo yang akhirnya berhasil menciptakan es secara instan. Merasa udah cukup, Ryo memutuskan untuk mulai berburu bermodalkan tombak seadanya. Singkat waktu, setelah mengeksplorasi beberapa lokasi di hutan itu, nampak dia yang mengambil sebuah batu kuarsa yang nantinya mau digunakannya untuk menciptakan api pas malam hari. Di tengah Ryo yang masih mencari tanaman obat, di sini dia dibuat amat sangat terkejut melihat seekor laser boar di belakangnya. Saking takutnya, kakinya seolah tak bisa digerakkan sama sekali. Beruntungnya aja, sesaat sebelum monster itu mengenainya, Ryo teringat sesuatu yang membuatnya bisa bergerak dan menghindarinya. Situasi yang belum tenang mendesaknya untuk berpikir dengan cepat. Di saat si laser boar yang nampak akan menyerang sekali lagi, dengan cerdiknya Ryo memanfaatkan sihir esnya untuk mengalahkan monster itu. Ice Burn! Ice Cool Lance 16! Katta. Sekembalinya ke rumah, dirinya dibuat terkejut mengetahui laser boar ternyata adalah jenis terlemah di antara para monster edisi newbie lainnya. Setelahnya, Ryo juga memeriksa 2 halaman terakhir yang merupakan edisi khusus. Ada 2 sosok yang wajib diwaspadainya. Yang pertama ialah naga dan yang kedua ialah Akuma. Kedua makhluk itu sama-sama berbahaya dan akan sangat sulit untuk kabur dari amarah mereka. Besoknya, Ryo yang baru menjelajah beberapa menit sudah kedatangan tamu tak diundang. Tidak seperti laser boar yang masih bisa dihadapi di darat, Assassin Hawk ini bisa terbang bahkan menyerang dengan angin dari jauh. Setelah terus menghindarinya, akhirnya Ryo kepikiran sebuah ide untuk menjatuhkannya. Dan... Nice! Seperginya burung itu, Ryo amat sangat lega dibuatnya. Namun, karena Baiwan tadi juga, dia jadi lupa arah pulang. Di tengah penyusuran jalan, tak disengaja Ryo sampai di tempat di mana terdapat sesosok dulahan bersama kudanya. Scene lalu menampilkan beberapa hari kemudian. Entah bagaimana Ryo berhasil kembali pasca bertemu sesosok dulahan. Bahkan ia mulai bisa menghadapi monster dengan tenang, sihir esnya meningkat, hingga kekuatan sihir airnya yang udah jauh lebih hebat dari sebelumnya. Di malam harinya, nampak Ryo yang kembali ke lokasi dulahan untuk beradu pedang. Dilihat dari situasi mereka, sepertinya dulahan itu bukanlah monster jahat sama sekali. Karena sejak pertemuan pertama mereka, hampir setiap hari Ryo datang untuk berlatih dengannya. Gak lama kemudian, dulahan itu nampak menggunakan sihir es untuk menciptakan sebuah pedang sihir yang langsung disodorkan ke arahnya. Melihat hal itu, Ryo merasa si dulahan ini ingin dirinya bisa menguasai teknik tersebut. Fantasi. Beberapa waktu kemudian, nampak sang Assassin Hawk yang telah berevolusi kembali untuk sekedar membalas dendam. Dan untuk kesekian kalinya, Ryo selalu bisa melewati rintangan di hadapannya, mau sesulit apapun tantangannya. Setumbangnya si monster, Ryo mendekatinya untuk menghormati keseriusan monster itu untuk membalas dendam.
Meski tahu Assassin Hawk itu masih nggak terima atas kekalahannya, namun Ryo yang juga telah berlatih sangat keras, merasa si monster harus bisa menerimanya. Usai berterima kasih padanya karena telah membuatnya berkembang, pada akhirnya sang Assassin Hawk menghembuskan napas terakhirnya. Di sepanjang jalan pulang, Ryo dibuat sangat merinding mendapati seekor naga merah yang mendatangi dirinya. Bersyukurnya di sini, naga itu tidaklah jahat bahkan mau berkomunikasi lewat telepatinya. Adapun tujuan naga itu mendatanginya ialah untuk menanyakan Assassin Hawk yang telah berevolusi. Mengira monster tadi adalah anak buahnya atau sejenisnya, Ryo pun meminta maaf karena dia telah menghabisinya. Bukannya marah, naga itu justru terkesan dan memujinya. Berkat naga ini juga, Ryo dan kita semua bisa tahu bahwa pedang yang diberikan oleh si Dullahan rupa-rupanya bukan pedang sembarangan. Pedang itu ternyata adalah pedang sang Raja Elf. Jika sosok itu sampai memberikannya, Ryo pastinya telah melakukan sesuatu yang sampai bisa mendapatkan kebaikannya. いくつか聞きたいことがあるのですが。呼び出されてしまったわい。 Sebelum berpisah, Ryo sempat menanyakan namanya. Lewin, itulah nama dari naga yang satu ini. Setelah Lewin pergi dari sana, Ryo masih tak menyangka dirinya habis berbincang dengan seekor naga. Di saat yang bersamaan, sang malaikat baru menyadari sebuah fakta terkait kemampuan atau lebih tepatnya, sifat tersembunyinya si Ryo. Bahkan, untuk seorang malaikat sepertinya saja, dia nggak paham kok bisa manusia seperti Ryo bisa sampai memilikinya. 私が初めて転生に関わった彼女以来1万年ぶりですね。不老ですか。 Keesokan harinya, Ryo yang ingin hunting ikan di laut tadi sengaja menemukan kapal yang terdampar di pesisir pantai. Di antara korban jiwa di sana, bersyukurnya masih ada satu orang yang selamat. Sebangunnya pria tadi, dirinya yang masih terkejut karena masih hidup, mencoba mencari tahu siapakah yang telah menyelamatkannya. ああ、起きたんですね。助かってよかったです。どういうことだ。全く気配を感じなかった。 Mengesampingkan soal sang penyelamat yang gak pakai baju layak, pria bernama Abel ini berterima kasih karena Ryo telah menyelamatkan hidupnya. Ryo pun gak masalah dan menyayangkan yang selamat di kapal itu hanya Abel seorang. Setelah memberitahu orang-orang di kapal selain dirinya adalah penyeludup barang, suara perut Abel membuat Ryo mengajaknya untuk makan bersama. Di tengah makan, Abel terkejut mendengar Ryo yang gak punya baju sama sekali. Dalam hati ia menduga Ryo tak punya uang untuk membelinya. Yang padahal dia gak bisa beli karena gak ada pemukiman di sekitar sini. Abel lalu menanyakan soal belati di sebelahnya yang digunakan untuk berburu. Tentu saja bukan, karena itu ia gunakan hanya untuk memotong daging. 水よ、生まれいでよ。水属性の魔法使いなんです。 Singkat waktu, Abel yang ingin memastikan sesuatu meminta Ryo untuk membawanya ke kapalnya. Sebelum mereka sampai di sana, Abel menanyakan tentang tongkat sihirnya Ryo. Mendengar dia nggak punya tongkat, Abel kembali menyesal karena masih mengira Ryo itu miskin dan nggak mampu membelinya. Dugaan tersebut membuatnya berniat melindunginya dengan alasan ia tak ingin terus mendapat pertolongan darinya. Setibanya di pantai, semua korban jiwa sebelumnya nampak sudah hilang dari sana. Dilihat dari situasi yang ada, kemungkinan mereka ditarik masuk ke dalam laut. Selepas memeriksa penjuru puing-puing kapal, sayangnya apa yang dicari oleh Abel tak dapat ditemukan. Ryo lalu menanyakan rencana Abel berikutnya. Abel yang berniat menemui teman-temannya di kota Lun, diberitahu bahwa jika dia hanyut dari selatan, maka kemungkinan dia hanya perlu pergi ke arah utara. つまり寮に助けてもらえなかったら俺もそうなっていたということか。やっぱりアベルさんは運がいいですね。寮も一緒に行かないか。依頼だ。
正直右も左もわからない。だから道案内を頼みたい。どうだろうか。Tertarik dengan wilayah luar, Rio pun akhirnya mengiyakan permintaan Abel barusan. Berhubung ada beberapa hal yang harus diurus sebelum pergi, ia memintanya untuk berangkat besok pagi. Setibanya di rumah lagi, Abel heran ketika Rio yang mengaku harus menemui seseorang di tengah malam. Karena sebelumnya Rio sempat bilang gak ada pemukiman di sekitar sana, Abel jadi mengira Rio ingin pamitan ke arwah orang yang berharga baginya. Yang padahal nih ya, Rio ingin pamitan sekalian berterima kasih ke Dullahan yang selama ini telah melatihnya. Sebagai hadiah perpisahan, ia berniat mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawannya. Selesai melakukan pelatihan terakhir, nampak sang Dullahan yang memberikan hadiah perpisahan ke Rio. Keesokan paginya, nampak Rio dan Abel yang akan berangkat ke kota Lun. Dan inilah momen di mana Rio akan pergi dari rumah pertamanya di Isekai setelah sekian lama. Baru beberapa menit pergi, keduanya sudah dihadang oleh seekor monster. Dan... GG, lumayan lah ya, lumayan. Abel yang gak tahu soal teknik berpedang dijelaskan oleh Abel bahwa itu adalah salah satu teknik khusus para pendekar pedang. Gak lama berselang, mereka memutuskan untuk mundur ke arah hutan begitu melihat dua lizardmen di area rawa. Tapi sayangnya, sihir deteksi Rio merasakan sekumpulan lizardmen yang terlanjur menyadari mereka dan langsung menyerbu dalam jumlah besar. Tahu ini akan sangat sulit, Rio akan ikut bertarung dengan sihirnya. Sampai akhirnya... Selesai membereskan semua lizardmen, Abel masih penasaran tidak hanya karena Rio yang bisa pakai sihir tanpa tongkat, tapi juga teknik sihirnya yang tak biasa baginya. Karena dulu temennya yang seorang mage angin pernah mengatakan seorang mage hanya bisa melakukan single target. Dan multi-target adalah hal yang sangat mustahil. Selain itu, rapalan sihir Rio juga tidak seperti mage pada umumnya. 前に水を用意してくれた時の詠唱は、水よ生まれいでよ、じゃなかったか。そうでしたか？アベルの気のせいじゃないですか？ Singkat cerita, Rio yang mengaku baru pertama kali melihat uang membuat Abel merasa terkejut sekaligus iba mendengarnya. Nah, di saat Abel yang menjelaskan tentang 3 negara tengah yang memiliki mata uang yang berbeda tapi punya nilai yang sama, Rio ternyata tipikal orang yang mementingkan sebuah nama. Di mana dari 3 negara tengah, yakni Kerajaan Nightly, Kekaisaran Debuhi, dan Negara Federasi Handalu, hanya Debuhi sajalah yang dianggap jelek namanya. 名前がかっこ悪い。量の価値基準だとそこが重要なんだな。僕はデブヒ国民ですとか言いたくないですよ。デブヒはない。ありえない。 Setelah itu, nampak mereka berdua yang diserang oleh sekumpulan batu. Abel yang melihat batu-batu itu pun menduga mereka telah memasuki sarang golem tanah. Mendengar hal itu, Rio heran karena sejak dulu dia mengira golem itu selalu memiliki tangan dan juga kaki. Abel kemudian maju untuk mencoba menyerang salah satu golem di sana. Setelah Abel gagal karena golem-golem itu bisa beregenerasi, kini giliran Riola yang berniat mencoba sesuatu dengan sihirnya. Ice Ball, Chesto! 質量兵器って怖い。 Selesai membereskan semua golem di sana, fokus mereka tertuju pada batu sihir salah satu golem yang jika dilihat dari kepekatannya, bisa dipastikan para golem itu telah menghabisi cukup banyak monster di wilayah ini. Sayang meskipun batu sihir itu bisa dijual mahal, tapi hanya satu batu sajalah yang bisa mereka bawa,
Sedangkan yang lainnya, ya, penyet gara-gara batu es raksasa. Beberapa saat kemudian, Rio dan Abel terlihat sedang mengintai seekor behemoth yang nampak akan diserang oleh sekawanan Wyvern. Berbeda dengan Abel yang mengira para Wyvern akan menang, Rio merasa behemoth tak akan mungkin kalah semudah itu. 今のはおそらく魔法無効化です。 Malamnya, Rio masih berharap ronde kedua behemoth akan melawan si Abel. Jelas itu akan sangat gila, karena mustahil seorang manusia sepertinya akan menang dari bencana berjalan seperti itu. Nah, di saat mereka yang tengah membahas soal dungeon, Rio jadi sangat bersemangat dan mengaku sangat ingin memasukinya suatu hari nanti. Mendengar hal itu, Abel pun ngasih tahu satu-satunya dungeon negara tengah ada di kota Lun. Selain itu, Abel juga ngasih tahu tentang elf dan juga dwarf, di mana di kota Lun sendiri terdapat beberapa dwarf dan hanya ada satu elf. エルフの方はルンの町にいるのは多分一人だけだ。なるほど、そっちもイメージ通りですね。だからどんなイメージだよ。 Singkat waktu, mendengar Rio yang tahu ada peradaban di balik pegunungan ini, sontak hal itu membuat Abel menanyakan dari mana dia tahu tentang hal tersebut. Mengingat dia taunya dari Lewin sang naga bijak, jelas Rio tak bisa memberitahunya sama sekali. あ、大陸。ここは東西と南の三方を海で囲まれ、北は山脈が亜大陸に蓋をしている感じじゃ。そのために北にある人間の居住権から人間たちがやってくることはない。 Setibanya mereka di jalan celah pegunungan, tiba-tiba mereka dicegat oleh seekor Griffon dengan aura yang sangat mengerikan. Di tengah Abel yang mematung saking ketakutannya, Rio menyadarkannya begitu ia melemparkan sebuah daging ke arah Griffon itu. Setelah memberikan biaya masuk, keduanya bersyukur karena masih bisa hidup. Karena jika sampai mereka melawannya, bisa dipastikan mereka akan kalah telak. Berkat ucapan Abel, kita jadi tahu bahwa sudah ratusan tahun lamanya sejak manusia melihat seekor behemoth dan juga Griffon. Dirinya merasa daerah ini sangatlah aneh baginya. Satu-satunya kemungkinan yang membuat kedua bencana tadi tak menyerang pemukiman manusia hanyalah pegunungan utara ini saja. Mendengar hal itu, Rio teringat gerombolan Wyvern yang menyerang behemoth tadi berasal dari langit utara juga. Dan bener aja, gak jauh dari tempat mereka, nampak dua Wyvern yang sedang mukbang seekor monster. Meski awalnya Abel gak ingin melawan karena butuh setidaknya 20 petualang elit untuk menghadapinya, tapi karena Rio yang memikirkan sebuah taktik agar mereka tetap di tanah, pada akhirnya Abel terpaksa mengikuti rencana Rio. Abel! Usai meluting batu sihir mereka, Abel tak menyangka dia bisa mengalahkan banyak Wyvern seperti itu. Di saat mereka yang mau melanjutkan perjalanan, gerombolan Wyvern lainnya nampak datang, dan hal tersebut sontak langsung membuat darah Abel mendidih saking bersemangatnya.